Selamat pagi, nama saya Ika Ade Arisnya. Saya akan menjelaskan mengenai reaksi pada fenomena fotosintesis dan kayu bakar. Dari kedua fenomena ini, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, apa reaksi yang terjadi pada kedua fenomena ini? Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengelompokkan sebuah fenomena itu masuk ke dalam reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Dari kedua fenomena ini, saya mempunyai tiga hipotesis. Yang pertama, kedua fenomena ini sama-sama membutuhkan kalor. Yang kedua, pada fenomena fotosintesis terjadi reaksi endoterm dan pada fenomena kayu bakar terjadi reaksi eksoterm. Lalu, hipotesis saya yang ketiga adalah pada reaksi endoterm menyerap panas atau membutuhkan panas, sedangkan pada reaksi eksoterm ia cenderung mengeluarkan panas. Setelah saya mengumpulkan data, saya akan menjawab pertanyaan, dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara membedakan sistem dan lingkungan pada kedua fenomena ini. Cara untuk membedakan sistem dan lingkungan adalah, yang dimaksud dengan sistem adalah sesuatu yang kita amati. Jadi, pada contohnya peristiwa fotosintesis, yang kita amati adalah bagaimana fotosintesis itu terjadi. Fotosintesis itu kan terjadi pada daun. Jadi yang kita amati itu cukup pada daun dan tumbuhannya saja. Jadi di luar daun dan tumbuhan itu semuanya disebut lingkungan. Contohnya yang mana yang sistemnya dalam peristiwa fotosintesis, yang dimaksud sistemnya adalah klorofil, air, batang, dan beberapa bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Yang mana lingkungannya? Lingkungan adalah yang benda di sekitar peristiwa fotosintesis itu terjadi. Apa aja benda sekitarnya? Kan ada sinar matahari, ada udara, misalnya di bawah pohon itu ada tanah, ada batu, itu yang disebut dengan lingkungan. Sama seperti pada peristiwa kayu yang terbakar, yang dimaksud sistem yang di sini adalah yang kita amati. Yang kita amati di sini kan kayunya itu terbakar, jadi yang termaksud sistemnya itu adalah kayunya yang ada di sini dan beberapa yang terbakar di sini. Yang mana lingkungannya? Lingkungannya ini benda yang ada di sekitar sistemnya ini. Contohnya ada tanah, ada udara, di sini mungkin ada rumput dan lain-lain. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 2. Bagaimana energi yang dapat berpindah berkaitan dengan sistem dan lingkungan? Energi yang dapat berpindah berkaitan dengan sistem dan lingkungan pada peristiwa api unggun, karena pada peristiwa api unggun ini terjadi peristiwa eksoterm, yaitu menghasilkan panas atau kalor. Nah, panas yang dihasilkan ini berada dalam sistem kan. Nah, berarti dalam sistem ini dia mempunyai kalor yang cukup banyak. Dan kalor yang cukup banyak itu dilepaskan ke lingkungan, sehingga suhu pada lingkungan ini meningkat dan suhu pada sistem ini menurun. Jadi energi yang dapat berpindah itu berkaitan dengan sistem dan lingkungan, karena energi itu dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem itu sendiri. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang kalian ketahui tentang reaksi endoterm dan yang kalian ketahui tentang reaksi eksoterm? Yang saya ketahui tentang reaksi endoterm adalah delta H zat reaksinya lebih kecil daripada delta H hasil reaksinya. Apa itu delta H? Delta H disimbolkan seperti ini, merupakan jumlah energi. Jadi di sini delta H zat reaksi artinya jumlah energi pada zat reaksinya. Biasanya disimbol di dalam diagram bentuknya seperti ini, reaksinya di bawah dan hasil reaksinya di atas, karena zat reaksinya lebih kecil daripada delta H-nya zat hasil reaksi atau entalpinya. Di sini ada perbedaan delta H-nya. Delta H-nya itu kan perbedaan jumlah energinya. Berikutnya adalah reaksi eksoterm. Yang saya ketahui tentang reaksi eksoterm adalah delta H zat reaksinya lebih besar daripada delta H zat hasil reaksinya, yaitu reaksinya di atas dan hasil reaksinya di bawah.
karena reaksinya lebih besar. Di sini ada delta H-nya, perbedaan jumlah energinya. Jadi perakiraan di gambar diagramnya seperti ini. Nah, dan pada reaksi endoterm itu dia menyerap panas dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada reaksi exotherm biasanya cenderung menghasilkan panas, dan panasnya itu disalurkan dari sistem dan berpindah ke lingkungan. Nah, contoh dari reaksi endotherm dan reaksi exotherm saya jelaskan satu persatu. Yang pertama pada reaksi endotherm itu fotosintesis. Kenapa fotosintesis termasuk reaksi endotherm? Karena dalam fotosintesis itu ia menyerap panas dari sinar matahari untuk bisa melakukan fotosintesis. Terus yang kedua ada penguapan air. Nah, penguapan air termasuk reaksi endotherm. Untuk menguapkan air kita membutuhkan suhu 100 derajat Celcius agar air itu berubah dari liquid menjadi gas. Jadi dia itu membutuhkan panas. Jadi penguapan air ini termasuk reaksi endotherm karena dia menyerap panas dari lingkungan ke sistemnya. Terus yang ketiga itu mencairnya es batu. Kenapa mencairnya es batu termasuk endotherm? Karena untuk mencairkan es batu dari suhunya 0 derajat biar dia bisa turun suhunya itu kan membutuhkan panas. Jadi mencairnya es batu itu termasuk juga reaksi endotherm. Lalu pada reaksi exotherm contohnya tadi kan kayu terbakar. Kenapa kayunya terbakar itu termasuk reaksi exotherm? Karena dari kayu yang terbakar itu kan menghasilkan panas, lalu panasnya itu disalurkan dari sistemnya, yaitu kayu yang terbakar ini ke lingkungan di sekitarnya, sehingga kalau kita mendekat itu kita menjadi hangat. Lalu contoh kedua adalah membuat es batu. Kita membekukan es batu. Kenapa membekukan es batu termasuk exotherm dan mencairkannya termasuk endotherm? Membekukan es batu berarti kita tuh harus membuat suhunya turun menjadi 0 derajat Celcius. Supaya suhunya turun, panasnya ini harus dilepaskan ke lingkungan. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 4. Berikan contoh reaksi endotherm dan reaksi exotherm dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, reaksi endotherm adalah es mencair. Kenapa es mencair termasuk reaksi endotherm? Karena pada es mencair itu dia menyerap energi dari lingkungan ke sistemnya. Ditulis dengan persamaan reaksi H2O solid, berarti dia masih dalam bentuknya padat, menjadi H2O liquid, berarti dia sudah mencair dengan delta H plus 6,08 kJ. Terus digambarkan dengan grafik seperti ini yang di sebelah kiri energinya H 9 kJ, yang di bawah ini adalah jalan reaksinya. Dari H2O solid dia menjadi H2O liquid dengan delta H plus 6,08 kJ. Yang kedua, es membeku. Es membeku termasuk reaksi exotherm karena saat es membeku itu untuk mencapai suhu 0 derajat dia harus melepaskan energi kalor ke lingkungannya. Jadinya H2O liquid persamaan reaksinya plus H2O menjadi H2O solid dengan delta H min 6,08 kJ karena dia melepas energinya. Sedangkan ini nilainya plus karena dia menerima energi panasnya dari lingkungan. Kalau ini dia melepas energi panasnya itu ke lingkungan. Ditulis dengan grafik seperti ini. Sebelah kiri ini delta H-nya dalam kilojoule energinya. Di bawah ini adalah jalan reaksinya. Sini adalah persamaannya H2O dalam bentuknya solid jadi H2O yang dalam bentuknya liquid dengan delta H min 6,08 kJ. Dari dia cair ke beku, ini dari yang dia beku ke cair. Setelah pengumpulan data tadi, saya mengecek hipotesis saya itu yang tadi saya bilang pertama, kedua fenomena membutuhkan energi panas atau kalor. Dari kedua fenomena tersebut memang membutuhkan sebuah energi. Nah, energinya itu yang termasuk di sana itu energi panas atau kalor. Jadi ini sudah benar. Yang kedua, menurut saya reaksi endotherm membutuhkan energi, sedangkan reaksi exotherm dia itu melepas energi. Nah, ini juga benar.
Tapi tadi saya sebelumnya bilang melepas energi kalor, bukan cuma energi kalor aja, tapi dia itu melepas energi. Yang ketiga, fenomena api unggun termasuk reaksi eksoterm, sedangkan fenomena fotosintesis termasuk reaksi endoterm. Ini juga sudah benar. Jadi hipotesis saya ini sudah benar menurut data yang sudah saya ambil. Kesimpulannya, reaksi endoterm itu dia membutuhkan energi, dia itu menyerap energi dari lingkungan ke sistem, sedangkan reaksi eksoterm dia itu melepas energi dari sistem ke lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.